Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuafi ni'amahu fi mazidah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ba'du. Saya Tubagus Mugin Fadil bersama saudara-saudara saya. Kami ini dari Aliansi Pecinta Ulama Nusantara Avatar. Ya. Nah, ini ada berbagai ormas organisasi di bawahnya. Ada BKN, Barisan Kerja Nusantara, ada PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, ada Robito Kebantenan, ada Laskar Mataram Raya dan lain sebagainya. Ada juga Himanu, Himpunan Advokat Nahdlatul Ulama, dan juga ada para ulama-ulama, para kiai-kiai, para santri-santri dari Garut, ada juga dari keluarga Sukapura Tasikmalaya, ada juga Mbak Zira Salim, ini sebagai yang akan masuk ke dalam nanti menjadi saksi atas korban kezaliman dari salah satu oknum Habib Ba'alawi Musa Yaman. Nah, tujuan kami di sini akan dari Limbangan Garut juga ya. Masuk beliau dari anak dari Kiai Amin Garut. Gitu. Jadi di sini kami tujuannya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Kita hendak sama-sama menolak kemungkaran dan meminta fatwa sesat MUI atas kesesatan dari kalangan Habib Ba'alawi Muasal Yaman. Nah, di Indonesia ini biasanya satu kriteria sesat saja itu sudah bisa ditindak. Misalkan ya Eden, Jamaah Ahmadiyah, itu hanya dari satu kriteria, yakni mempercayai adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, kami melihat bahwasanya ajaran-ajaran, ceramah-ceramah dan kelakuan para habaib atau oknum Habib Ba'alawi Musa Yaman itu kurang lebih sudah sampai 5 kriteria dari 10 kriteria sesat MUI, sehingga tidak bisa didiamkan begitu saja. Satu kemungkaran saja bisa saja itu harus ditolak, apalagi ini kami lihat sudah sampai 5 kriteria. Di antaranya adalah tidak sesuai dengan rukun Islam, tidak sesuai dengan rukun iman, menambahkan rukun iman, juga mengkafirkan golongan yang tidak percaya kepada Habib, itu yang ketiga. Yang keempat juga salah tafsir, tidak sesuai dengan kaidah tafsir, dan menyalahgunakan penafsiran sesat mereka untuk merendahkan para kiai Nusantara, para pemimpin bangsa dan lain sebagainya. Itu salah tafsir dari surat Al-Ahzab ayat 33. Dan yang kelima adalah melecehkan dan merendahkan Nabi dengan doktrin-doktrin sesat mereka. Nah, termasuk melecehkan merendahkan Nabi itu adalah mereka membawa-bawa pengakuan sebagai cucu Nabi, minta dihormati, merasa sebagai ahli surga, tapi mereka berbuat zalim, berbuat kesesatan di Nusantara. Misalkan mereka melecehkan para pemimpin kita, mencaci maki dengan kata-kata kebun binatang, mohon maaf, dan juga mereka mengajak radikalisme, mengajak berontak. Mereka juga mencabuli kalangan santri, mencabuli wanita-wanita yang dilemahkan, ya, istri jamaahnya sendiri juga ada. Dan Mbak Zira Salim juga akan memberikan kesaksian ada kekerasan KDRT atau pelecehan seksual ataukah kekerasan seksual. Ternyata korbannya nggak cuma Mbak Zira saja, kurang lebih ada dua lusin yang nanti Mbak Zira juga akan bisa memberikan kesaksian. Itu hanya satu orang. Itu hanya dari satu orang. Orang. Sedangkan para Habib lain ada banyak yang karena mereka salah tafsir dengan surah Al-Ahzab 33, mereka tidak takut dosa, mereka menggunakan klaim sebagai cucu Nabi untuk menzalimi orang-orang di sekitarnya. Bisa baik dengan dawir, dawir itu artinya penjajahan finansial, memaksa memintakan duit atas nama sebagai zuriat Nabi. Atau juga bisa mereka mengaku sebagai Nabi, memberi keberkahan, lantas mereka mengawini atau meminta wanita lain tidak dengan cara yang sesuai syariat. Ada yang ustadz di Tegal, istri orang diminta diceraikan untuk diminta oleh Habib. Ada yang disinahi, bahkan yang disinahi pun dari kalangan Ba'alawi sendiri pun juga ada yang disinahi. Ada yang istri jamaah disinahi, ada yang dinikahi tidak dengan cara yang tanpa menafkahi lahir dan menafkahi batin dan memerankan kekerasan seksual. Jadi cukup banyak. Lalunya Mbak Zira Salim nanti akan bersaksi. Bentar dulu. Cut dulu, Cut. Untuk Kak Jidah sendiri, bagaimana Kak? Kan permasalahan Kakak sudah lama juga ya, akhirnya dibantu sama aliansi seperti Aliansi Pecinta Ulama ini, gimana Kak? Ya, saya bersyukur ya ada banyak pihak yang membantu kami sebagai wanita yang dizolimi untuk mencari keadilan. Dan kenapa di sini saya memberanikan untuk bersuara, karena ternyata oknum Habib satu orang saja yang menzolimi saya ini ternyata korbannya banyak sekali, kurang lebih 1 lusin lebih ya. Dan ini miris sekali. Seandainya cuma hanya saya korbannya, mungkin saya tidak akan sampai sejauh ini. Tapi saya melihat yang saya hadapi ini bukan suami yang selingkuh, khilaf 1-2 kali, tapi dia kelasnya udah penjahat, sudah melecehkan, merendahkan
harkat martabat perempuan Indonesia khususnya. Sekarang mau langsung masuk. Mau masuk sekarang? Nanti kami menunggu lagi rombongan dari Banten. Begitu sudah datang rombongan Banten, ada Kiai Sumbarok dan lain sebagainya, insya Allah kami akan masuk ke dalam. Dan yang paling Berjuang. penting dalam hal ini adalah pelepasan penjajahan spiritual. Kami kenapa datang ke MUI? MUI ini bukan hanya organisasi milik negara, tapi organisasi milik umat. Berarti MUI harus peduli terhadap umat. Ke sini bukan membawa bukti, tapi saya akan menuntut kepekaan MUI sebagai lembaga yang mengurus ulama, lembaga yang mengurus umat terhadap para pribumi yang telah dijajah secara spiritual oleh kaum Ba'alwi, dan juga banyak para wanita, saudara-saudara kami kaum pribumi yang dilecehkan oleh kaum Ba'alwi, dan itu adalah sama dengan pelecehan Jepang di masa penjajahan, sama dengan pelecehan Belanda di masa penjajahan. Itu aja.